Ya, kembali lagi kita belajar materi Java, topik Java, tepatnya Java yang ketujuh, yaitu mengenai variabel array. Nah, berikut materi yang akan dibagikan mengenai Java. Kita pelajari dulu materinya sebelum kita praktekkan bagaimana perintah array ini kita jalankan dalam program Java. Lebih dahulu kita masuk ke pengantarnya, apa yang dimaksud dengan array. Nah, array adalah suatu variabel atau tipe data yang terstruktur yang dapat menyimpan atau menampung lebih dari satu data. Nah, array ini bila dibandingkan atau dibedakan dengan variabel biasa adalah bahwasanya kalau variabel biasa dia hanya bisa menampung satu data. Itu kalau variabel biasa. Nah, berbeda dengan array, array ini adalah variabel atau tipe data yang dapat menampung atau menyimpan lebih dari satu data. Nah, itu perbedaannya. Lalu kita masuk ke bagian-bagian dalam array. Kalau kita lihat dari materi yang ada ini, di sini sudah ada bagaimana gambaran dari bagian array. Yang pertama ada index array. Index array itu dalam Java dimulai dengan indeks 0. Lalu yang kedua ada variable array. Variable array ini adalah nama variabel yang kita deklarasikan sebagai tipe data array. Nah, kalau nama berarti itu bersifat opsional, bebas sesuai dengan aturan bagaimana mendeklarasikan suatu variabel. Yang berikutnya adalah data array. Data array itu adalah nilai yang tersimpan di dalam array. Nah, kita perjelas lagi bagian-bagian dari array ini. Kita lihat yang pertama index array. Ini merupakan nomor urutan data yang disimpan di dalam variabel array. Index array dalam Java dimulai dari indeks 0. Lalu ada variabel array merupakan nama variabel yang dideklarasikan sebagai array. Ketiga, data array, nilai yang terkandung tersimpan dalam array. Data yang tersimpan dapat berupa angka ataupun karakter. Angka ataupun karakter. Nah, tergantung dari tipe data array yang dideklarasikan. Kalau array-nya dideklarasikan sebagai angka, tipe data angka, maka dia hanya bisa menampung data-data angka. Kalau array-nya dideklarasikan dengan tipe data string, maka dia bisa menyimpan data-data karakter. Nah, itu dia data yang tersimpan dalam array. Lalu bagaimana perintah array pada Java? Ada 3 bagian yang menjadi perintah di dalam Java untuk operasi array. Yang pertama itu adalah deklarasi variabel sebagai array, atau bagaimana kita mendeklarasikan, memperkenalkan suatu variabel itu sebagai array. Nah, adapun yang menjadi sintaks dari deklarasi variabel array itu adalah sebagai berikut. Seperti yang ada pada materi video ini ditunjukkan bahwasanya kita harus deklarasikan tipe data dulu, lalu simbol buka kurung siku, tutup kurung siku, nama variabel array. Yang kedua, nama variabel array sama dengan new spasi tipe data, lalu ukuran. Ukuran itu artinya adalah berapa data yang bisa disimpan. Nah, itu di awal kita harus sediakan dulu, kita alokasikan dulu berapa jumlah data yang dapat disimpan. Nah, yang kedua, bagaimana memasukkan nilai atau data ke array. Nah, sintaksnya itu adalah nama variabel array, buka kurung siku, lalu nomor indeks array, sama dengan, lalu apa data dalam array yang akan disimpan. Itu yang kedua, perintah dalam array. Yang ketiga, mengambil atau mencetak data dari array. Sintaksnya adalah, ya tentu kita sudah pahami bagaimana perintah mencetak. Itu adalah sistem titik out, titik print line, lalu apa buka kurung nama variabel array, buka kurung siku, indeks array, lalu tutup kurung siku,
tutup kurung, titik koma. Nah, inilah yang menjadi perintah-perintah dalam array yang harus kita kuasai. Kalau sudah ada sintaksnya, saya rasa kita akan mudah untuk mempraktekkan yang namanya program-program array untuk mendeklarasikan array, memasukkan data array, serta menampilkan data dalam array. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh program Java. Ada dua contoh di sini, dua buah array. Ada yang array dia data-datanya berupa angka, berarti tipe datanya tipe data angka. Yang kedua contohnya adalah array yang datanya merupakan data karakter, berarti tipe datanya adalah string. Kita akan coba praktekkan. Nah, gak usah khawatir karena kalian cukup mengikuti panduan praktek dan mengetikkan kode program Java yang sudah ada pada materi. Karena ini sudah saya jalankan dan berhasil, tinggal kita mengimplementasikannya dalam program Java. Nanti itu silahkan kalian buka program Java kalian, kalian rancang sendiri apa nama project kalian, apa nama package kalian, lalu apa nama kelas kalian. Nah, saya sudah siapkan di awal di sini, tinggal mengetikkan kode programnya. Kalian sesuaikan dengan paket, project, dan kelas yang ingin kalian buat sendiri. Oke, kalau program Java-nya sudah muncul atau Eclipse-nya sudah muncul, kita langsung praktekkan. Untuk contoh yang pertama, bagaimana membuat program Java. Buatlah program Java untuk array berikut. Nah, di sini perlu kita pahami bahwa array kita itu nama variabelnya itu adalah nilai dengan memiliki data itu sebanyak 6 buah data. Berarti indeksnya dari 0 sampai 5. Di mana masing-masing datanya adalah 80, 85, 30, 70, 85, dan 100. Oke. Oleh karena itu, langsung saja kita akan mengetikkan kode programnya pada Java. Yang pertama adalah int. Lalu buka kurung siku, tutup kurung siku, nama variabel array. Buka kurung siku, tutup kurung siku, nama variabel array-nya adalah nilai, titik koma. Lalu nilai sama dengan new int, datanya sebanyak 6. Nilai sama dengan new int, buka kurung siku, datanya sebanyak 6, titik koma. Lalu kita masuklah, ini dia kode Java, program Java untuk mendeklarasikan variabel array. Sekarang kita masuk ke bagian menginput data ke dalam array. Menginput data itu adalah apa nama variabel array, yaitu nilai. Lalu berapa indeks array-nya, indeks yang ke 0, sama dengan lalu data yang ingin kita simpan dalam array sesuai indeksnya. Data yang pertama itu adalah 80, titik koma, maka dia berhasil. Yang kedua tinggal kita sesuaikan nilai, indeks yang kedua, tapi di sini kita buat 1, datanya data kedua, indeksnya 1. Datanya itu adalah 85. Lalu nilai untuk indeks yang ketiga, data yang ketiga, indeks yang kedua itu sama dengan 30. Lalu nilai data yang keempat dalam indeks yang ketiga sama dengan itu adalah 70, koma. Lalu nilai untuk data yang keempat, kelima, indeksnya yang keempat, datanya itu adalah 85, dan yang terakhir data yang keenam, indeks yang kelima itu adalah 100. Nah, perlu kalian perhatikan, ini tipe datanya int itu maksudnya adalah integer.
Karena memang data array kita yang diminta itu adalah untuk menampung data-data angka. Ya, data-data angka. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana mencetak. Kalau mencetak, seperti perintah yang sudah kita ketahui, dalam Java itu adalah system out, print line, lalu apa nama array kita nilai, lalu berapa indeksnya, yaitu 0, lalu tutup dengan titik koma. Nah, kalau sudah tidak ada lagi yang salah, kita copy saja. Iya, kita copy. Kita ganti indeksnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, nah inilah dia 3 perintah array sesuai dengan studi kasus kita atau contoh kasus kita. Yang pertama yaitu deklarasi variabel array, yang kedua menginput data ke dalam variabel array, yang ketiga mencetak atau menampilkan data dari variabel array. Kalau sudah, kita jalankan Ctrl F11. Ya, ada pesan-pesan jawab oke. Kita lihat, ya hasilnya ditampilkan 80, 85, 30, 70, 85, 100. Nah, inilah dia untuk program array. Kita juga bisa menambahkan perintah kira-kira berapa jumlah elemen dalam array. Ya, sebenarnya kita sudah bisa paham atau tahu bahwasanya jumlah data atau elemen dalam array itu ada 6. Lalu bagaimana kalau kita ingin menampilkannya dalam program Java? Nah, tentu kita tambahkan kode programnya, sudah ada saya buat di sini. Misalnya kita mau menampilkan elemennya, tinggal kita buat saja system out print line. Ya, kita tunggu bentar. Program Java-nya. Ya. Oke, stop. System out titik print line. Print line, buka kurung, petik ganda. Kita tambahkan dia jumlah elemen array titik 2. Jumlah elemen array titik 2. Lalu kita tambahkan dengan perintah tambah apa nama variabel array kita tadi, yaitu nilai titik. Kita buat pilihnya itu length. Length itu maksudnya adalah jumlah data atau panjang array, panjang data dalam array. Oke. Ya, titik koma, jangan lupa. Nah, kalau sudah, kita lihat hasilnya, kita jalankan lagi Ctrl F11. Ya, kita okekan. Kita lihat hasilnya, kita tunggu. Maka programnya sama, tapi ada satu baris perintah untuk menyatakan jumlah elemen array itu ada sebanyak 6. Karena kita deklarasikan array kita itu dengan jumlah 6. Ya, itu dia untuk kode program Java yang contoh pertama. Nah, selanjutnya kita bisa memanipulasi program untuk mencetak array ini dengan perintah perulangan. Nah, kita sudah belajar kemarin tentang bagaimana perintah perulangan. Kita gunakan perintah for perulangan untuk menggantikan perintah mencetak data yang banyak ini. Nah, kita hapus dulu dia mencetak datanya. Kita buat perintah perulangannya. Nah, perulangan itu bisa dengan perintah sebagai berikut. Ya, ini for buka kurung. For buka kurung, kita kasih tipe datanya, variabelnya adalah J. Kita mulai dari 0.
karena indeks array itu 0, titik koma, lalu kita buat J lebih kecil dari 6 karena data kita ada 6, lalu titik koma, lalu kita buat J++. Setelah itu buka kurung kurawal di sebelahnya, lalu kita cetak kembali sistem titik out titik print line. Kita panggil dia tadi, nama variabel array-nya adalah nilai. Nah, isi dari variabelnya ini adalah si variabel perulangan tadi, yaitu si J. Kalau sudah, kita tutup kurung titik koma. Ya, nah jadi boleh kalian lihat programnya jadi lebih ringkas dengan menggunakan perulangan. Nah, kalau kita jalankan, kita lihat hasilnya, Ctrl F11, kita okekan, maka hasilnya sama dengan yang pertama tadi, mencetak secara satu persatu dengan mencetak menggunakan perulangan. Nah, ini dia untuk program array yang tipe datanya itu adalah tipe data integer atau angka. Ya, silakan kalian perhatikan kode programnya yang sudah ada pada video ini. Silakan kalian ketikkan dan coba di komputer kalian masing-masing. Kode program ini juga sudah saya sertakan pada materi topik Java yang ke-7. Oke, kita lanjutkan masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua itu adalah, kita hapus saja. Untuk contoh program yang pertama, ya, kita hapus. Oke, saya simpan lagi, saya coba jalankan. Hasilnya kosong. Ya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke materi. Contoh yang kedua, kita akan buat program array Java untuk data array karakter. Nah, bedanya adalah di tipe datanya. Karena array kita menyimpan data-data karakter, maka kita juga harus deklarasikan array-nya itu sebagai karakter. Nah, kita buat saja kode programnya. Awali dengan perintah string. Buka kurung siku, tutup kurung siku. Lalu nama variabel array-nya adalah bunga. Ya, untuk string itu S-nya besar, biar dia tidak error. Lalu kalau sudah, kita buat lagi bunga sama dengan new string. Jumlah datanya sebanyak, di sini ada sebanyak data yang ada di array kita berikutnya itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita harus siapkan alokasi memorinya itu sebanyak 5. Nah, ini bagian yang pertama, deklarasi. Yang kedua adalah menginput datanya. Menginput data ke dalam variabel array. Maka kita panggil variabel array, lalu panggil indeksnya sama dengan, lalu petik ganda. Kita ketikkan situ data-datanya. Yang pertama adalah anggrek, titik koma. Yang kedua, datanya adalah tulip. Yang ketiga adalah mawar. Yang keempat, datanya adalah melati. Dan yang kelima atau yang terakhir itu adalah datanya lili.
Oke, ini menginput datanya. Nah, kalau sudah, kita akan cetak dengan menggunakan perulangan saja. Integer J titik koma. Dengan cetak perulangan, maka integer J sama dengan 0. J lebih kecil dari datanya tadi ada 5, titik koma J plus plus. Buka kurung kurawal. Kita tampilkan sistem titik out titik print line. Nama variabel array-nya adalah bunga. Indeksnya kita panggil dengan variabel perulangannya. Kalau sudah, kita jalankan. Kita panggil dia jumlah elemen array-nya. Sistem titik out titik print line. Buka kurung, titik ganda. Jumlah elemen array itu tambah nama variabelnya adalah bunga, lalu indeksnya kita panggil itu adalah length, jumlahnya length, lalu titik koma. Oke, ini dia kode program Java-nya. Jangan lupa Ctrl S untuk tipe data yang kedua array-nya itu adalah string. Kita coba jalankan hasilnya. Kita lihat, ya sama ya, datanya bisa ditampilkan anggrek, tulip, mawar, melati, lili. Jumlah elemen array ada sebanyak 5. Nah, inilah dia program Java untuk topik array. Nah, jadi kita bisa menyimpan data yang lebih banyak dibandingkan variabel biasa kalau kita menggunakan array. Ya, saya rasa itu dia untuk topik kita. Materi kita Java yang ke-7 yaitu array. Silahkan dibaca terlebih dahulu materinya agar lebih memudahkan nanti dalam hal prakteknya. Semua program yang saya buat di sini itu ada di dalam materi yang sudah saya bagikan. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga kalian dapat dengan mudah mengikutinya dan mempraktekannya. Terima kasih. Tetap semangat belajar.